adalah saya akan memberikan sedikit diseminasi budaya positif di sekolah, berbagi praktik baik. Sedikit yang saya dapat dari CGP, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Harus ada penyegaran atau ice breaking. Ice breakingnya simple, tapi kalau ada yang salah nanti kita coba untuk yang salah itu membuat ice breaking ke depan ya. Kalau saya bilang panjang, ya nanti tangannya pendek, jadi terbalik. Kalau saya bilang pendek, berarti tangannya panjang. Kita coba dulu ya. Oke. Panjang. Ternyata Bapak sudah ada masalah. Nampak. Konsentrasi ya. Baru mulai. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Dalam CGP itu diajarkan tentang budaya positif di sekolah. Jadi antaranya kita dengan siswa itu sudah ya masing-masing membuat kesepakatan kelas. Di antaranya adalah tepat waktu, bisa dilihat, aktif dalam diskusi, bisa ditambahkan ke anak-anak, dan lain-lain. Tetapi ada dua, ternyata ada kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Nanti bisa dilihat perbedaannya. Tujuan kegiatan budaya positif di sekolah itu adalah menyamakan persepsi tentang budaya positif di lingkungan sekolah dan memahami peran guru untuk membangun budaya positif dalam menerapkan disiplin positif dengan murid. Lanjut. Aktivitas yang akan kita lakukan hari ini membahas tentang keyakinan kelas, kemudian kita biasa melakukan kegiatan, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, nanti kita bisa melihat apa yang sering kita lakukan kepada siswa dan seharusnya bagaimana. Kemudian untuk memberikan dasar hukuman atau konsekuensi, itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan siswa-siswi kita. Sama dengan kita ya, apabila kita dalam suatu lingkup diskusi atau pada bintek, tapi yang memberikan materi itu tidak tahu kebutuhan dasar muridnya atau pesertanya, itu juga pasti akan kurang masuk. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru yang selama ini belum kita kupas, dan ada juga segitiga restitusi. Ternyata yang selama ini kita berikan ke siswa adalah kesepakatan kelas, ada lagi ternyata keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih pada supaya anak sadar, bukan hanya kita sepakat kemudian kita harus menyuruh terus. Kalau keyakinan itu anak tanpa kita lihat dia sudah melaksanakan. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan atau kesepakatan kelas, sedangkan yang sebelah sini adalah keyakinan kelas. Peraturan itu kata depannya itu biasanya ada kata-kata yang seperti ke anak tapi anak kaget gitu ya, dilarang atau selalu kalimat perintah ya. Kalau keyakinan kelas kita lebih menekankan kepada nak, kalian harus punya rasa 1, 2, 3, 4 komitmen, kemudian keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Misalkan di sini kan dilarang menggunakan narkoba. Kadang anak-anak penasaran malah justru menggunakan narkoba. Dilarang merokok, tapi ternyata anak malah diam-diam merokok. Paling kalau keyakinan kelas itu kita menyentuh supaya anak itu sadar ya, termasuk bapak ibu gurunya sebenarnya. Bu Eva bisa dilihat? Iya Bu. Iya. Bu Indah, ada pertanyaan bapak ibu? Perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Jadi ternyata kita bergeser dari yang selama ini kita terapkan ke anak peraturan, ternyata kita harus lebih menyentuh. Berarti setelah kita membentuk peraturan itu, kelanjutan dari peraturan itu ada keyakinan apa berbarengan dulu dengan peraturan keyakinan? Boleh, pokoknya kita itu dari peraturan itu bisa kita ambil apa sih nilai-nilai positifnya Yang terjadikan keyakinan Ya. dari hasil-hasil kita Ya. dengan anak-anak itu di kontrak belajar
jadi dikembangkan jadi keyakinan. Jadi dari peraturan itu kita bisa ambil, oh apa sih nilai positifnya dari peraturan hasil kesepakatan dengan siswa? Oh ternyata kita mau ambil tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Berarti itu yang kita cecer ke anak. Kita cecer ke anak, kita lebih perdalam lagi. Dilarang mengganggu orang lain misalkan peraturannya. Dilarang bercanda. Ternyata apa yang harus kita sentuh? Nilai positifnya adalah ada nilai kebajikan dalam keyakinan yang akan diangkat dalam peraturan kelas. Ini adalah contoh saja. Masuk kelas tepat waktu, membuang sampah, dilarang menggunakan kata-kata kasar, ternyata semua sekolah juga sama. Kemudian menghargai orang lain, menjaga potensial dan sikap positif. Nah ini contoh keyakinan kelas. Pernyataannya berupa kalimat positif. Tadi kan ada tanggung jawab, menghargai orang lain, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah ini hanya pendalaman saja, sudah ya. Berupa kalimat universal udah, kemudian positif, kemudian jangan terlalu panjang kata-katanya. Sesuatu yang untuk sampah pun saya sudah ya, setiap mau belajar itu saya suruh GMS, gerakan memungut sampah itu lanjut. Seperti kita kan masuk ke kota selalu ada sampah tuh banyak gitu. Seperti tadi saya sudah sering terapkan ke anak-anak yang saya ajar di EF kelas 9. Pada saat saya lihat sampah banyak, anak-anak pada saat udah memberi salam tidak saya suruh duduk, tapi mereka disuruh memungut sampah. Kita sampai ke pemahaman pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kita sendiri ya pernah dulu mungkin dihukum oleh guru atau orang tua, atau kita menghukum anak kita di rumah. Ternyata ada dampaknya ya, ibu hamil juga tahu ya. Nah hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak melakukan kesalahan, kemudian push up 10 kali. Misalkan anak-anak melakukan kesalahan di depan, mungkin kita hukum di depan teman-teman, itu juga akan membekas. Kemudian murid akan tersakiti, jadi bukannya sadar tetapi yang diingat tuh ada dendam di antara kita. Kemudian anak akan berperilaku pasif, takut, asyik dihukum. Kemudian agresifnya meningkat. Ada yang dihukum itu malah semakin yang ngajak. Ya. Kemudian murid akan membenci peraturan. Jadi hukuman itu adalah suatu cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Tapi ini dengan cara satu pihak. Tidak ada kompromi dengan siswa, hanya dari guru saja. Kalau kamu melakukan ini berarti kamu harus ikut. Nah yang sekarang nanti akan kita bahas, ada sedikit pergeseran budaya positif. Penerapan kepada siswa adalah konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, murid akan dibuat tidak nyaman. Berikutnya macam yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak diajak ngobrol, kamu sudah melakukan kesalahan atau kamu buang sampah sembarangan. Nah, sebaiknya bagaimana? Harusnya kamu bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Jadi anak diajak bicara, kemudian kamu akan bagaimana? Jadi anak ada hak untuk memilih, ya. Tapi tidak bisa juga semua masalah terpecahkan dengan restitusi. Ada anak yang mungkin kesalahannya sudah tingkat tinggi, jadi mungkin ada yang harus dengan ketegasan. Nah ini ada contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa dibacakan sekolah. Nah itu adalah sebuah hukuman. Ya, jadi ini bukan konsekuensi. Yang menghadiri upacara, saya bikin teks proklamasi di Barba suatu hukuman karena memang pada saat itu harusnya masuk, tidak ada surat keterangan yang dia masuk, itu salah satu tindakan untuk apa? Biar dia merasa saya tidak melakukan, karena saya tidak melakukan. Nanti diberikan hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kita bisa melihat bahwa itu adalah suatu bentuk hukuman dan efeknya ada. Tadi efeknya sudah kita bahas.
Ketika saya restitusi, oh ternyata berdosa banget, kadang-kadang saya sering menghukum, ternyata efeknya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, karena memang itu kita belum tahu, dan kalau udah tahu mudah-mudahan dari komunitas yang kecil ini nanti bisa. Iya, itu adalah contoh konsekuensi. Ada sebab, ada akibat. Tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensinya. Iya. Seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Meneliti lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran video. Nah, Ya, PJOK. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini telatnya lama, kalau ini 10 menit. Karena telat, karena sebab telat 10 menit, maka silakan lari kalau mau paham. Terus kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu punya 5. Semua manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang dan rasa diterima dimanapun kita berada. Yang kedua, kebebasan. Ketiga, ketenangan. Yang keempat, bertahan hidup. Tahan hidup. Yang kelima, Penguasa. Iya, kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada siswa yang spesial istimewa, berarti ada salah satu di sini yang tidak tercover. Mungkin kasih sayangnya dia kurang, mungkin dia tidak ada kebebasan, mungkin dari dia rasa ketenangannya tidak ada, sehingga murid itu melakukan hal-hal yang menyimpang. Sama saja dengan kita ya. Kalau ini salah satu kurang terpenuhi, kemungkinan kita juga akan ada yang malas, ada yang ada sebagainya. Nah itu kemampuan guru untuk memanage siswa supaya siswa nyaman di sekolah. Sedangkan mereka terpenuhi tidak, kalau terpenuhi insya Allah anak-anaknya di sekolah semangat untuk belajar. Bertahan hidup itu rasa lapar. Kemudian penguasaan itu pengakuan atas kemampuan prestasi diakui dan lain-lain. Karena di sini menyimpangnya karena tidak diakui, mereka membuat hal-hal yang negatif. Bisa tawuran, bisa circle, geng-gengan seperti itu. Semua orang berusaha memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Kalau tidak terpenuhi, mereka akan melanggar. Kalau siswa tidak berhasil secara akademik, maka dia akan berusaha menguasai temannya. Maka sebagai guru kita harus melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang siswa untuk membuat pencapaian yang baik. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh temannya, kebutuhan akan kasih sayang tidak terpenuhi, maka dia mungkin bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan lain. Guru berarti. Ini 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol tersebut adalah ada beberapa tipe. Nah saya juga pernah menjadi seorang penghukum, ya, membuat rasa bersalah. Ada tipe pembuat rasa bersalah. Ada tipe teman. Kepada siswa itu tipenya teman, guru dengan siswa itu kita menerapkan metode sebagai teman. Ya. 5 posisi kontrol. Guru berbuat. Perkasih saya juga Aku juga seperti pernah. itu. Parah sih. Iya. Iya. Tapi dah budak itu tidak bersalah kok dia ya. Iya. Terus yang ini apa tadi contohnya, Bu? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Bukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu. Ya. Atau kita ke anak begini, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu. Ya udah, ikut ibu lah. Nah, itu sebagai teman ya. Tidak selalu datangnya dari kita, tetapi kita menanyakan apa yang sudah kita yakini. Terus berikutnya, Apa kamu yang apa kamu meyakini hal tersebut? Jadi ada 5 posisi kontrol bulan ini. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kalau ini hanya ilustrasi ya. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai, adalah tindakan segitiga restitusi. Ya, kalau anak melakukan kesalahan itu kita sebaiknya adalah panggil dulu anaknya,
distabilkan dulu identitasnya dengan menanyakan seperti ini. Tanya, kenapa terlambat hari ini? Dia akan mengungkapkan atau akan cerita. Kadang-kadang kita pernah ya dimarahi oleh guru, kamu pakai tinta merah, ternyata pulpen kita habis, nilai kita langsung dikasih jelek. Kita padahal bisa bagus ya, itu kadang di anakku sangat membekas. Jadi kalau guru benar-benar nanya dulu, sehingga bisa seimbang, tidak langsung dipukul. Nah, di manakah saya masing-masing Bapak Ibu bisa menilai, bahkan mungkin pernah rasa berdosa juga ya. Saya juga kadang ke anak pernah sebagai penghukum ke anak sendiri di rumah. Kita pernah membuat anak itu menjadi merasa bersalah, tapi setelah kita cubit anak itu menyesal. Kita tadi menjadi penakut atau bahkan lebih agresif. Nah, ini Bu Eva bisa, kalau yang PR bisa diterapkan. Ini menstabilkan tuh kalau anak sudah berbuat salah yang luar biasa, kita stabilkan dulu. Atau anak lagi berantem di kelas nih, kadang ada anak berantem, kita panggil dua-duanya, kemudian kita stabilkan dulu supaya dia percaya kepada kita. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau saya juga pernah membuat kesalahan sehingga anak itu nyaman. Setelah stabil, kemudian divalidasi. Kamu pasti punya alasan kenapa berantem dengan temenmu, atau kenapa bercanda berlebihan. Setelah divalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kelas kita? Seharusnya bagaimana? Next, ya, itu saja sedikit dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk belajar mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ini baru secuil saja, ada banyak lagi, termasuk yang sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ngobrol, ada sedikit yang saya dapat nanti mungkin ada waktunya Bapak Ibu Guru akan saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.